Kira-kira fasilitas yang akan ditambah tuh apa saja sih Bu? Yang sedang dalam masa pembangunan gitu. Oh ya, sedang masa pembangunan. Ya. Ya. Sekarang kita sedang menata. Ini diantaranya. Oh iya, studio. Studio itu Ya. kan berarti. Halo Sobat Asik, selamat datang di podcast Asik. Oke semuanya, ini adalah podcast perdana kita di podcast Asik yang hanya ada di channel YouTube SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Kali ini kita mengundang narasumber yang sangat spesial dan mempunyai peran yang sangat penting di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Beliau adalah Ibu Dr. Anda II Wasita M. Hum selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Oke, halo, selamat datang Ibu. Selamat datang Santi. Iya. Selamat ketemu lagi. Ibu apa kabar nih Bu? Baik. Oh, alhamdulillah. Ibu boleh tahu nggak nih Ibu asalnya dari mana sih? Oh, asalnya kalau ibu sih ya gak jauh-jauh banget sih dari sini. Ibu dari Ciawi ke sebelah barat. Ya, tepatnya di daerah yang terkenal dengan produk pertaniannya. Tahu nggak? Daerah Cipicungan nggak sih Bu? Ya, hampir belum 100 tapi ya. Iya, apa tuh Bu? Cipicung ke sana dikit. Oh, Taraju. Sip. Oh iya, Taraju. Oke. Yang suka bikin pisau bukan sih Bu? Iya, kalau mau pesan pisau ke beli aja. Oh iya, siap Bu, siap. Oh, berarti Ibu dari Taraju nih? Iya, Ya. ibu berasal dari Taraju. Oh, berarti Ibu kalau ke sekolah kira-kira butuh waktu yang lama nggak sih Bu? Enggak lah, dari sini ke rumah ibu sekitar 6 kiloan. Kalau berangkatnya pagi-pagi ya, Ya. kurang dari 15 menit udah sampai ke sini gitu kan. Oke, berarti Ibu kalau ke sekolah pukul berapa Bu? Ibu selalu berusaha datang dimanapun ibu bertugas itu, selalu menetapkan diri untuk datang ke tempat tugas itu pukul 6:15 gitu Oke. kan. Jadi selalu memperkirakan kira-kira berapa menit nih dari rumah ke sekolah. Ya. Kalau dari rumah ke sini butuh waktu 15 menit, Ya. berarti ibu harus berangkat maksimal pukul 6 dari rumah. Oke. Gitu, sayang. Ya. Selain ke sekolah, kegiatan Ibu apa saja sih di luar sekolah gitu Bu? Kegiatan ibu di luar sekolah memang fokusnya di sekolah ya, intinya bahwa ibu sesuai dengan di SK-kan tugasnya di sekolah. Iya. Ya berarti tanggung jawab ibu di sekolah. Hanya ibu juga karena ibu termasuk anggota di pengurus di Himpunan Penggiat Adiwiyata, jadi ibu juga aktif di Himpunan Penggiat Adiwiyata di Kabupaten Kuningan. Tentu itu merupakan nanti pusatnya ada di Jakarta. Oh di Jakarta, Gitu, ya, oke. gitu. Boleh diceritakan gak sih Bu riwayat pendidikan Ibu dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi? Itu Ibu sekolah di mana saja tuh? Oke. Ibu karena zaman ibu mah TK, ibu di kampung kan tadi. Oh ya. iya. Jadi nggak ada TK zaman Iya. ibu mah ya. Mungkin kalau teman-teman di kota udah mengenal TK, Iya. tapi ibu mah tidak mengenyam main prosotan gitu, nggak ada. Main ayunan nggak ada. Enggak ya, Bu? Jadi main ayunannya ya di pohon. Pohon. Oke. Pohon. Oke. Ya, ibu masuk SD dan keluar di SD Taraju karena tentu yang paling dekat ngambil sekolah itu paling dekat. Jadi ibu masuk ke SD dan keluar tahun 79. Itu SD Taraju 1. Dan ibu melanjutkan ke SMP Negeri 2 Kuningan. Oh, Tahu SMP nggak 2. Kuningan ya? Iya. Yang di Jalan Otista itu Iya. ya. Itu, dan tentu keluar tahun 1981. Ya. Ketika sekolah di SMP nih, Ya. bayangin ya, pasti belum lahir kan tahun Iya. 81, belum ya? Belum Bu. Mungkin ibunya juga belum pacaran sama bapak ya? Iya, belum lahir Bu. Belum lahir. Belum lahir ya. Ya, pada tahun itu tentu masih jarang kendaraan. Jadi ibu kalau ke sekolah terutama pulang karena waktu itu ada shift sore ya, jadi harus jalan kaki selama 4 kilo jalan kaki, bayangin. Belum kita hujan-hujanan.
kadang sepatunya dicopot gitu kan ya dari jalan raya ke rumah. Tapi itu kalau sudah dikenal seperti itu perjuangan yang asik dan sekarang Oh terasa. iya. Tapi banyak Gitu. temennya kan Bu ya? Ya ada berdua, bertiga, pernah sendiri dan sepanjang jalan itu air mata turun karena takut. Oh iya pasti. Gitu sayang. Iya. Itu tahun ibu sampai 80 keluar dari SMP 1981. Setelah itu melanjutkan ke SMA negeri. Dulu belum ada SMA 1, belum SMA 1 2 belum ada. Jadi masih SMA negeri. Tapi kebagi ketika tahun 82 SMA-nya dibagi 2. Ibu kebagi ke SMA negeri 1 Kuningan. 1. Ya, lulus tahun 84. 84. Belum lahir juga pasti ibumu. Belum Bu? Belum. Aduh. Lalu setelah itu ibu melanjutkan ke perguruan tinggi. Cita-citanya selangit ya. Iya. Kalau dulu kan idealis pengennya jadi dokter, jadi apa gitu kan ya. Pokoknya idealis. Jadi ibu ngambilnya 4 perguruan tinggi. Dan ternyata ketika dulu waktu SMP itu orang tua mau inginnya ke SPG waktu atau ke SPK, tahu SPK? Enggak Bu, apa itu Bu? Ya sekolah perawat. Oh iya. Nah, ibu sempat mogok nggak makan sehari karena nggak mau ke SPK, nggak mau ke SPG. Tapi karena memang mungkin sudah ditakdirkan jalannya ke keguruan, jadi ibu diterima di IKIP Bandung. Oh IKIP, yang sekarang UPI ya Bu? Iya benar, ya universitas padahal IKIP. Iya Gitu iya. ya. Dan diterima di prodi atau dulu namanya jurusan ya. Ya. Bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Jadi waduh. ibu jebolan dari UPI atau IKIP tahun 1989. Oh iya. Gitu. Keluar dari UPI dari IKIP. Tahun 89 ada tes CPNS. Ternyata langsung diterima. Jadi nggak ada tuh lagu Iwan Fals yang sarjana muda yang nenteng-nenteng. Oh iya. Itu nenteng-nenteng maaf ke sana sini enggak. Jadi ijazah itu hanya dipakai untuk CPNS langsung jadi bred. Jadilah PNS. Alhamdulillah langsung ditempatkan langsung mendapat SK tahun 1950. Kerja waktu itu pertama diangkatnya di PGRI, SMA PGRI. Yang sekarang udah nggak ada SMA. Oh nggak ada, iya. Formasinya memang untuk SMK. Dan tahun 2000 ibu pindah ke SMA Negeri 1 Kuningan gurunya. Ya. Tahun itu tahun 2000 sudahlah menetapkan diri menjadi guru SMA Negeri 1 Kuningan. Ya. Tahun 2006 dan Universitas Kuningan itu mau mendirikan program studi bahasa Inggris dan ibu mungkin diajak oleh teman-teman yang dari Universitas Kuningan untuk mendirikan mencoba untuk membidani PBI namanya program studi bahasa Inggris ya tahun 2006. Nah disitulah ibu berusaha untuk mendirikan diantaranya tadi PBI. PBI itu didirikan oleh beberapa orang yang pendirinya itu kurang lebih 4 orang lah. Karena ibu jadi dosen juga, karena sudah berdiri lalu jadi sekretaris jurusannya atau sekprodinya, itu ada motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama yang S2-nya. S2. Jadilah ibu tahun 2008 melanjutkan ke S2 ngambil linguistik bahasa Inggris. Wah, di mana tuh Bu ambilnya? Ngambilnya di Universitas Pajajaran karena jadi biar kalau ke UPI kan lebih jauh lagi. Jadilah ngambil yang lebih dekat karena di Jatinangor. Itu ceritanya sayang. Jadi 2010 ibu lulus S2 dari Universitas Pajajaran. Oh iya. Kalau hal yang menarik selama di IKIP tuh Bu, apa kira-kira? Ya, banyak sekali cerita kuliah ketika zaman ibu. Kalau dikenang sekarang nih, jadi mengasihkan gitu ya. Ibu belum mengenal IT seperti sekarang dulu, belum seperti sekarang. Jadi malam hari itu semakin banyak tugas karena IKIP itu terkenal tugasnya ya, buat kulit pintu ya, buat tugas-tugas. Maka kan belum ada PC, belum ada komputer. Jadi kalau ada tugas tapi menggunakan typewriter. Kamu tahu typewriter apa tuh typewriter? Mesin tik. Udah lihat?
Belum, tapi tahu Bu. Belum tahu mesin tik kayak gimana. Ya, zaman ibu menggunakan typewriter Iya. atau mesin tik. Jadi satu pertanda bahwa ada kehidupan di sebuah Oh iya. di sebuah kamar Iya. dan pertanda mahasiswi itu rajin, banyak tugas, pasti terdengar bunyi Mesin tik. tik. Iya. dan lainnya. Kalau musim hujan, nah Iya. itu hujan dan mesin tik jadi perpaduan yang musik Tik, yang tik. indah. Kalau dikenang gitu mengasihkan Iya. juga. Itu diantaranya, banyak lagi. Oke. kenangan-kenangannya. Pengalaman organisasi Ibu kira-kira apa saja Bu, boleh disebutkan? Kalau waktu sekolah, Ya. ya ibu kalau di OSIS enggak ikut. Karena waktu itu ibu kan berasal dari kampung ya, jadi Iya. ada perasaan gimana gitu ya. Oh. Tapi kalau di kampung ibu aktif dulu juga udah ada yang namanya Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Gitu Iya. ya. Jadi kalau di organisasi waktu remaja ya paling bergeraknya di Karang Iya. Taruna. Gitu sayang. Ya, oke. Perbedaan di antara S1 dan S2 Ibu gimana sih? Perbedaannya apa sangat jelas gitu? Oh iya. Dalam bidang iptek atau apa gitu, Bu? Ya. Kalau zaman kuliah ibu ya S1 kan seperti tadi ibu Iya. katakan seperti itu. Kalau kita masuk S2 berarti itu kita melanjutkan ya. Berarti kajian ilmunya atau mata kuliahnya Ya. adalah tentu lanjutan dari S1. Ya. Maka alangkah baiknya nanti bila ke depan ya Oh iya. mau ngambil S2-nya yang satu jalur Oh, gitu. satu, Jadi ya. kita akan banyak tahu nanti di S2. Kalau mungkin di S1-nya kan secara general, secara umum. Ya. Maka di S2 kita akan mungkin menggali satu hal Ya. tapi detail sekali ya. gitu ya. Oke. Misalnya penelitian ibu, padahal ibu hanya meneliti satu kata kerja saja. Ya. Ya, itu diteliti dari 3 novel gitu kan ya. Kan itu dalam ya Iya, kajiannya. banyak. Jadi kita tahu satu hal itu bisa sampai ke sedetil-detil mungkin. Wah. Gitu ceritanya. Wah, saya. sangat. Oke, Ibu kan tadi menjadi guru bahasa Inggris, menjadi dosen. Nah, tahun berapa sih Ibu diangkat menjadi kepala sekolah? Oh ya. Ya, cerita tentang ibu menjadi kepala sekolah ya. Ya. Sebenarnya ibu tidak bercita-cita, tidak pernah punya merencanakan bahwa ibu harus jadi kepala sekolah, enggak. Ya. Ya, diawali dulu ibu tahun berapa ya? Ketika di kampus itu kan sampai 2006 sampai 2013. Ya. 2011 itu awalnya nih, Ya. awal debutnya ya. Di SMA 1 itu kan SMA Negeri 1 Kuningan ya. Ya. Itu ada kegiatan atau ada lomba ya, semacam lomba guru berprestasi ya. Nah, di awal-awal ibu selalu beralasan pada kepala sekolah gitu. Aduh maaf Pak, sekarang saya sedang menyusun tesis. Aduh Pak, saya maaf sekarang lagi jadi nggak jadi nih. Ya. Ketika tesis sudah beres, kemudian akreditasi di kampus sudah Ya. beres, jadi ibu nggak ada punya alasan lain. Ya. Maka ibu jadi ikutlah Ikutan. itu lomba guru berprestasi. Nah, tidak disangka-sangka juga ya, masuk tingkat kabupaten juara 1. Kemudian jadi wakil lah dari kabupaten ke provinsi. Dan di provinsi ibu juga nggak nyangka kok bisa jadi juara 2 gitu. Wah, alhamdulillah Kaget ya Bu. juga ya. Itu pengalaman yang wah luar Iya. biasa. Masalahnya kita tidak tahu rival kita atau kompetitor Iya. kita itu posisinya gimana kan, tidak terbuka gitu kan ya. Iya. Jadi kita tidak tahu si A kompetisinya gimana, si B dan si C. Jadi ketika diumumkan ibu malah siap-siap mau pulang waktu itu. Iya. Tidak berpakaian resmi gitu. Iya. Lah harus menerima piala Iyalah. gitu. Sementara pakaiannya bukan pakaian Iya. resmi gitu. Gitu diantaranya. Nah, karena mungkin diawali debutnya tadi mendapat juara guru berprestasi di tingkat provinsi, mungkin dianggap sama teman-teman itu ibu tuh punya kelebihan lah. Meskipun tidak merasa begitu juga ya. Iya. Nah, ibu kesininya jadilah kurikulum, pembantu bidang dulu, lalu wakasek kurikulum gitu. Iya. Nah, wakasek kurikulum hampir 2 periode ya di SMA Negeri 1 Kuningan. Nah, sini-sininya ada seleksi kepala sekolah, Kepala sekolah. tahun 2018. Oh, 18. Gitu.
testingnya sih tahun 2017 di bulan Septemberan ya testing. Lama juga prosesnya. Ibu dipromosikan salah satunya sebagai kepala sekolah gitu kan, dia wakil dari SMA 1 karena di SMA 1 juga ada 3 orang waktu itu yang ikut, dan di provinsi itu ada hampir 1000 peserta seleksi ya banyak. waktu itu ya. Jadi karena itu masih sama-sama bareng-bareng tesnya di sana. Ibu tahun 2018 alhamdulillah diangkat dan mendapat lulus di seleksi itu dan ditempatkan di SMA Negeri 1 Pasawahan Maret 2018. Oh iya, di Pasawahan dulu ya jadi ya Bu? Pasawahan dulu, Iya. ya promosinya ke Pasawahan dulu. Iya, berarti Ibu ke SMA Negeri 1 Ciawi Gebang ini dari tahun berapa Bu? Berarti sudah 1,5 tahun, 2021. 21. Oh iya. Hobi Ibu apa sih Bu kalau boleh tahu? Hobi, wah Ibu banyak juga hobinya. Aduh. Hobi mungkin Ibu gardening itu apa ya? Ya ngurus-ngurus itu, iya, berkebun suka, berkebun. meskipun nggak punya lahan tapi suka Iya. lah gitu kan ya. Kemudian apa ya? Baca gitu. Kalau ada waktu sempat untuk baca-baca. Kalau untuk ya olahraganya sebenarnya Ibu suka berenang ya, tapi udah sejak musim pandemi belum mulai lagi. Berenang. Berenang karena kalau yang lain-lain Ibu takutnya ini usia tidak menunjang, aku terlalu berat ya. Iya. Gitu. Paling diantaranya Itu paling disukai ya Bu? Ya, Iya. paling disukai gitu. Kalau udah masuk ke air udah deh gitu. Oke. Target Ibu ke depannya untuk SMA Negeri 1 Ciawi Gebang itu apa saja sih? Wow. Ya. Kedepannya ya. Ibu sekarang udah 1,5 tahun ya di sini. Ya. Berarti 2019 Ibu ke sini. Nah, ketika Ibu ke sini tentu banyak hal yang Ibu pelajari ya dari berbagai hal. Nah, tentu Ibu juga menargetkan di antaranya dalam program-program itu. Nah, ini untuk kedepannya ya. Untuk kedepannya insya Allah ya tentu targetnya dari berbagai hal. Ya. Pertama tentu karena di sekolah itu yang jadi sasaran adalah siswa. Ya. Gitu. Outputnya yang diharapkan gitu kan, output dari SMA Negeri 1 Ciawi Gebang diantaranya adalah tentu selain memenuhi visi yang kita tetapkan Ya. ya, selain memenuhi visi yang kita tetapkan juga dia ya harus tadi siap diantaranya harus siswanya itu bisa diterima karena kan di SMA kan harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya, Pak. Maka diharapkan makin banyak siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang yang bisa diterima di perguruan tinggi yang melanjutkan. Silahkan, syukur-syukur kalau di perguruan tinggi negeri. Kalau tidak, yang penting mereka makin banyak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya gitu ya. Itu dari sisi siswa. Tentu kalau siswanya seperti itu kan harus dipersiapkan. Banyak persiapannya dari sisi Bapak Ibu guru, tata usaha juga harus makin di-upgrade, makin ditingkatkan dalam sisi kompetensinya gitu ya, profesionalismenya gitu kan. Fasilitas sekarang kita sedang menata dan telah dan sedang menata, insya Allah akan terus menata untuk melengkapi atau memperbaiki yang memang harus diperbaiki atau yang direhab. Gitu cantik. Oh iya. Kira-kira fasilitas yang akan ditambah tuh apa saja sih Bu? Yang sedang dalam masa pembangunan gitu. Oh ya, sedang masa pembangunan. Ya. Sekarang kita sedang menata ini diantaranya. Oh iya, studio itu kan berarti tadinya kan nggak ada. Berawal dari Ibu sering lihat podcast diantaranya di YouTube. Asik juga ya kalau nanti kalian ini siswa-siswinya bisa melaksanakan atau kita memiliki studio untuk podcast. Itu salah satunya. Tentu fasilitas yang lain ya insya Allah kita akan melengkapi di dua-dua ini, mudah-mudahan kita bisa semakin banyak fasilitas yang kita bangun atau yang kita perbaiki. Gitu, Cak. Oh ya Bu, berkaitan dengan masalah podcast, kami berencana akan mengundang siswa-siswi berprestasi untuk hadir di podcast yang ada di studio ini. Gimana pendapat Ibu?
Ya bagus sekali. Iya. Nah, artinya teman-temanmu Iya. itu yang berprestasi akan bisa sharing, Iya. diskusi kenapa dia berprestasi gitu kan. Iya. Pasti kan ada usaha, Ya, pasti digalilah nanti agar bisa mengimbaskan, menularkan tips dan trik pada teman-teman kalian gitu ya, kan untuk ya. memotivasi ya Bu. Iya, Ya. tujuannya itu Iya. memotivasi sehingga teman-temanmu berlomba untuk menjadi yang terbaik. Iya gitu. Bu, ya. Prestasi Ibu selama sekolah gitu atau selama di perguruan tinggi gitu, apa sih Bu gitu? Ya. Yang kira-kira Wah, zaman ibu dulu berbeda dengan zaman sekarang ya. Kalau ketika di perguruan tinggi ya ibu biasa-biasa aja lah, Iya. gitu karena mahasiswa zaman dulu beda-beda dengan zaman sekarang. Artinya juga penetapan. Wah kalau dulu IPK mahasiswa zaman ibu dengan zaman sekarang jauh beda. Dulu akan berbangga hati kalau IPK-nya udah baru 2,5 sudah bangga. Wah, perjuangan luar biasa. Sekarang IPK kan harus 3,8. Dulu luar biasa kalau mendapat IPK. Jarang-jarang yang mahasiswa yang mendapatkan seperti itu gitu. Tapi tetap kita untuk berusaha berupaya untuk jadi yang terbaik dengan pengalaman tentu ya. Kan nilai itu bukan segala-galanya, tapi yang penting adalah pembelajarannya sebagai bekal kita untuk nanti bertugas atau menjalankan profesi kita. Oh iya. Terkait studio ini, harapan Ibu untuk studio ini kedepannya bagaimana sih Pak? Bagaimana sih Bu? Ya, Apakah maksudnya pemanfaatnya atau apa sayang? Ya. Studio ini dibangun sudah bagus, sangat bagus ya insya Allah. Ya. Berapa tahun nih Bu? Membangunnya enggak lama-lama ya, enggak lama-lama ya. Tahun jadi insya Allah kemarin ini dan kita sudah memiliki studio yang luas begitu kan ya, nyaman, AC-nya ada 2 gitu kan ya. Jadi nyaman, adem ya. Diharapkan semua tentu terutama kalian bisa menggunakan fasilitas studio ini. Ya, jadikan studio ini satu sebagai media kalian untuk mengembangkan, tentu tadi kan setiap orang punya kelebihan ya, potensi ya atau skill ya. Ya, media untuk mengembangkan potensi diri. Kalian menanam di Jurassic ya? Nah, maka yang punya kemampuan atau punya minat dibilang broadcast misalnya, kalian tempatnya di sini gitu ya. Juga tentu itu kan sebagai tempat pembelajaran juga ya, sebagai tempat atau media kalian untuk belajar, mengembangkan diri, juga tempat sebagai sumber belajar. Nah, kenapa jadi sumber belajar? Mungkin kalian nanti akan mengundang narasumber, mungkin alumni, mungkin seorang ahli, mungkin siapapun ya. Dan diharapkan itu narasumber itu tentu bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada teman-teman kalian. Gitu ya. Nah itu jadi satu sebagai media belajar, sebagai sumber belajar ya. Itu sebagai belajar bagi siswa-siswi di sini, juga sebagai media publishing atau sosialisasi bagi semua kegiatan-kegiatan yang ada di Ismanci ini satu gitu. Mengenai podcast ini kan tentunya harus bisa public speaking ya Bu, salah satunya kalau di broadcast. Nah, Ibu punya tips gak sih biar kita bisa lebih menguasai public speaking gitu Bu? Oke, wah ini jadi ke public speaking ya. Public speaking. Kata pertama dari public speaking adalah satu, percaya diri. Gitu. Mana mungkin kalau misalnya Restu nggak pede bisa duduk di situ. Tapi untuk membangun pede ini tentu kita harus punya konten gitu kan ya. Kita harus menguasai satu mungkin materi yang akan disampaikan. Jadi kuasailah materinya. Tadi pede juga akan muncul ketika kita
menguasai materi yang akan disampaikan ya gitu. Oke, Bu. Ketika public speaking bukan hanya itu kan, mungkin Restu kan sekarang lagi berbicara dengan ibu gitu kan, atau mungkin nanti Restu bicaranya di depan audiens yang banyak, maka eye contact atau ini pandangan mata itu juga akan salah satunya menentukan keberhasilan dalam public speaking diantaranya gitu. Kan nggak mungkin Restu ngomong ke ibu matanya kemana? Kesana. Gitu. Itu diantaranya. Masih banyak tips dan trik yang lain. Kalau dibahas bisa 3 SKS. Oke, begitu teman-teman. Mungkin perbincangan kita bersama Ibu Kepala SMA Negeri 1 Ciawi Gebang cukup sampai di sini. Ada acara selanjutnya yaitu peresmian studio SMA Negeri 1 Ciawi Gebang secara simbolis oleh Ibu Dr. Andai Iwasita M. Hum selaku Kepala SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Ibu, ya siap. Wah, tumpengnya gede banget. Ini tumpeng. Jadi peresmiannya dengan pemotongan tumpeng. Ya siap. Wadahnya mana? Mau dipotong aja. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Makasih sayang. Sip. wow. Ambil sendiri ya. Ini siapa? Kasihnya ke siapa ya? Ke siapa? Ke ini aja, ke Bapak Restunya. aja. Ke Restu. Restu, ini belum lengkap ya. Nanti tambahin sendiri ya sayang ya. Oke, makasih ya cantik. Sip, makasih. Enggak apa-apa di situ. Sini aja. Oke. Mulai lagi. Oke. Oke, semuanya studio ini telah diresmikan secara simbolis. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Sebelum ditutup boleh slogan dulu Bu. Kalau Restu bilang salam asik, Ibu bilang muda berkarya, tua kaya karya. Ops. Oke. Ya. Siap Bu? Yap. Oke. Lihat ke sini Bu, lihat ke sini. Oke. 1, 2, 3. Salam asik, muda berkarya, tua kaya karya. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama ya, selamat berkarya juga ya. Iya kalian Bu, semua. siap. Oke. Kagetku. Dari mana? Muda berkarya, yang tua kaya. Oh, tua Dari kaya 1, 2, karya. 3. Tua kaya karya. Oke Bu, siap Bu. Siap. Kita slogan dulu. Aha. Oke. 1, 2, 3. Salam asik, muda berkarya, tua kaya karya. Oke. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya. Sama-sama saya. Ya, Sukses selalu untuk kita amin, semua. amin. Ya, Ya oke. Bu, makasih Sip. banyak Ibu. Sama-sama. Oke semuanya, kita telah ada di penghujung acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Nah, yuk. Waduh.